Stephen menderita tuberkulosis pada tahun 1969 dan hampir merenggut nyawanya. Ia dirawat di rumah sakit King Edward ke-7 di Midhurst, Sussex dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri dan 1 tahun pemulihan di rumah. Selama waktu itu, Stephen mulai mempertanyakan kehidupan dan spiritualitasnya. Selama masa pemulihan tersebut, ia banyak melakukan perenungan, bahkan membaca tentang agama lain dan menjadi vegetarian. Salah satunya, ia mempelajari agama Buddha saat berjuang melawan tuberkulosis tersebut. Ia juga menulis sebanyak 40 lagu. Banyak di antaranya nanti di waktu mendatang akan muncul di albumnya. Stephen masuk Islam pada bulan Desember tahun 1977 setelah mengalami near death experience untuk yang kedua kalinya ketika ia sedang berenang di pantai laut lepas Malibu, bagian dari Samudra Pasifik di waktu yang salah, dan ia hampir tenggelam. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, dan itu adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkannya. Ia membuat perjanjian dengan Tuhan, jika Tuhan menyelamatkannya maka ia akan bekerja untuk Tuhan. Setelah kejadian tersebut, Stephen diberi salinan Al-Quran oleh saudaranya, David. Stephen mulai menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri dan memulai transisi menuju Islam. Hal tersebut menjadi pintu gerbangnya menjadi seorang mu'alaf. Dan ia mengubah namanya menjadi Yusuf Islam pada tahun berikutnya. Ia juga meninggalkan sebagian besar karir musiknya pada tahun 1979. Pada tahun itu ia melelang semua gitarnya untuk tujuan amal dan mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan filantropi di komunitas muslim. Pada tahun 1981, Stephen mendirikan sekolah dasar Islamia di Salisbury Road di daerah Kilburn, London Utara. Setelah itu ia kembali mendirikan beberapa sekolah menengah dan mencurahkan seluruh energinya untuk memberikan pendidikan Islam kepada anak-anak dan untuk tujuan amal. Pada tahun 1985, Stephen memutuskan untuk kembali menjadi sorotan publik untuk pertama kalinya sejak menjadi mu'alaf di konser bersejarah Live Aid yang diilhami oleh kelaparan yang mengancam negeri Ethiopia. Untuk sumbangsihnya tersebut, ia menerima 2 gelar doktor kehormatan dan penghargaan untuk mempromosikan perdamaian serta penghargaan kemanusiaan lainnya. Tahun 1989 menjadi tahun yang berat ketika ia dipojokkan oleh media karena mendukung eksekusi atas penyair dan penulis buku yang bernama Salman Rushdie. Ia menjelaskan bahwa ia tidak mendukung tindakan main hakim sendiri, namun Islam memiliki batas yang jelas antara kebebasan dengan norma beragama, dan batas tersebut kemudian dilanggar dan menjadi maksiat serta tidak bertanggung jawab. Ia berpendapat sejauh ini Salman Rushdie sayangnya tidak bertanggung jawab dengan kebebasannya berbicara. Ia menambahkan bahwa jika Rushdie berhasil lolos pun dari hukuman mati, maka ia masih harus menghadapi Tuhan pada hari penghakiman. Tahun 2001, Stephen muncul di kaset video pada pra-pertunjukan VH1 untuk konser Oktober 2001 di kota New York dan mengatakan bahwa ia mengutuk serangan 11 September itu. Ia menyanyikan versi a cappella dari lagunya Peace Train untuk pertama kalinya di depan umum setelah lebih dari 20 tahun. Ia juga menyumbangkan setengah dari royalti ke dana 11 September untuk keluarga korban dan setengahnya lagi untuk anak yatim di negara-negara terbelakang. Pada tahun 2004 namanya kembali dibicarakan lagi setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat karena namanya ditemukan pada sebuah daftar tidak boleh terbang atau no-fly list. Ternyata terjadi kekeliruan dan yang dicari adalah orang lain yang bernama Yusuf Islam namun dengan ejaan yang berbeda.
Pada tahun yang sama ia diberi penghargaan Man for Peace untuk mempromosikan keadilan sosial dan perdamaian internasional. Untuk kasus pencemaran nama baik itu ia menggugat surat kabar yang memberitakan hal tersebut dan memenangkannya. Pada bulan Januari tahun 2005, sebulan setelah tsunami Aceh, Yusuf Islam dan istri ditemani MH Ainun Najib mengunjungi Banda Aceh, menyampaikan bantuan kepada masyarakat Aceh dan bersama Kiai Kanjeng, grup musik pimpinan MH Ainun Najib, Yusuf Islam melakukan pementasan amal untuk Aceh di Jakarta. Tahun 2006 ia kembali ke aliran musik pop dengan merilis album studio baru pertamanya dari lagu-lagu pop baru dalam 28 tahun yang berjudul Another Cup. Ia menggunakan nama belakang Islam dan menggunakan nama panggung Yusuf sebagai nama depan di sampul album terbarunya tersebut. Pada tahun 2009 ia merilis album berjudul Road Singer dan album selanjutnya berjudul Tell 'Em I'm Gone pada tahun 2014. Ia kembali melakukan tur keliling memperkenalkan musiknya sejak tur terakhirnya pada tahun 1978. Pada tur keduanya di wilayah Amerika Utara sejak ia kembali bermusik, ia menampilkan 12 pertunjukan berlangsung dari 12 September hingga 7 Oktober 2016. Pada tahun 2017 ia merilis album The Laughing Apple dengan menggunakan nama panggung Yusuf _Cat Steven. Menggunakan nama Cat Steven untuk pertama kalinya setelah 39 tahun. Pada September tahun 2020 ia merilis Tea for the Tillerman yang kedua, sebuah konsep ulang dari album klasiknya Tea for the Tillerman yang dahulu pernah ia buat untuk merayakan hari jadinya yang ke-50. Yusuf Islam sekarang tinggal di London bersama istri dan 5 anaknya, di mana ia seorang jamaah yang aktif. Ia mendirikan yayasan kemanusiaan bernama Small Kindness yang mulanya menolong korban kelaparan di benua Afrika dan sekarang membantu ribuan anak yatim dan keluarga di Balkan, Indonesia, dan Irak. Ia juga pernah mendirikan yayasan kemanusiaan bernama Muslim Aid, namun mengundurkan diri sebagai ketua pada tahun 1999. Yusuf atau Cat Steven baru-baru ini menggelar pertunjukan utama Festival Rute Budaya Beyoğlu 2022 dan konser tersebut berlangsung di Pusat Kebudayaan Atatürk yang baru dibangun di Istanbul pada tanggal 19 Oktober tahun 2022. Selama 1,5 jam, penonton yang terpesona dibawa dalam perjalanan melalui dunia Yusuf, dari harapan dan kepolosan lagu-lagu awal 70-an hingga pengabdian dan pencerahan yang ditemukannya dalam karyanya yang terbaru. Yusuf atau Cat Steven adalah salah satu seniman paling unik yang berasal dari Inggris. Ia menjadi sosok sensasional dan akan menjadi salah satu sorotan musik terbesar. Suara dan melodinya benar-benar abadi. Semoga tetap istiqomah ya Papa Steve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.